kita mengikuti ibadah saat ini. Sekali lagi, ya, kami mohon perhatian kita bersama, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Kita akan melanjutkan acara pada siang hari ini. Ya, mari Ibu, masih ada tempat di depan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dikasihi Tuhan, acara selanjutnya ibadah pelayan firman oleh Bapak Pendeta Isbon Mosi, Magister Teologi, pelayan liturgi oleh Ibu Pendeta Yudit Mangoting, Magister Teologi. Kepada kedua hamba Tuhan dengan penuh kasih disilakan. Bisa ambil ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita tenang sejenak. Kita akan masuk dalam ibadah. Selamat siang, shalom sejahtera bagi kita sekalian. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Salam sejahtera kepada kita semua yang datang dalam nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Sang Pemilik Persekutuan yang telah berkenan menghadirkan kita dalam kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus demi penyataan syukur dan sukacita atas sejarah perjalanan pelayanan Gepil yang di dalamnya Allah hadir memelihara, memampukan dan menolong gerejanya yang ke-60 tahun saat ini. Diakui bahwa untuk sampai pada usia sekarang ini, Gepil mengalami banyak tantangan, namun tetap diimani bahwa Allah senantiasa hadir, menolong, memberkati gerejanya untuk terus bertumbuh maju dalam terang kasih-Nya. Untuk memulaikan ibadah kita, sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat pertama dan kedua. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Bersama kita masuk dalam litani syukur, kita ucapkan secara berbalasan. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bersyukurlah kepadanya sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat pertama sampai 3. Kita ikut bersama. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Ya Tuhan, saat ini kami datang mengaku kepadamu bahwa kami seringkali gagal dan lalai mengikuti titah-Mu. Kami seringkali menutupi telinga mata kami saat mendengar dan melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai gereja, kami hanya peduli pada diri sendiri, keluarga sendiri, dan persekutuan gereja sendiri. Dosa yang diakui dengan tulus di hadapan Allah mendapat anugerah pengampunan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan sebagai anugerah pengampunan. Pelengkap Kidung Jemaat 105 ayat pertama dan 2. Kita nyanyikan bersama.
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kami persilakan ketua grup dari para pendeta Kepil untuk memuji Tuhan, dan setelah itu buka grup par klasis Palopo. Silakan. Iya, pendeta dan vikaris, silakan.
Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mendasari ibadah syukur kita akan masuk dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah sukacita yang Kau nyatakan bagi gerejamu ini ya Tuhan, kami datang mempersembahkan syukur kami. Kami datang untuk membuka kehidupan kami, untuk merefleksikan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, saat ini kami hendak melandaskan ibadah syukur kami saat ini dengan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, urapi kami dengan hikmat-Mu, menolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah sedia menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan sebagaimana menjadi tema ibadah syukur HUT saat ini diangkat dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga pada ayat 41. Angin ribut diredahkan. Beginilah kesaksian penulis kitab Injil Markus tentang Yesus Kristus. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengambil topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang percaya yang mendengarkan sabdanya dan tetap setia memelihara dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, seluruh warga Gepil yang diberkati Tuhan. Shalom, kurang semangat. Hari ini adalah momen penuh sukacita bagi kita. Kita berkumpul mempererat ikatan persekutuan sebagai warga Gepil dalam mensyukuri penyertaan Tuhan seiring berjalannya waktu dalam perjalanan Bahtera Gepil yang telah mencapai 60 tahun. Saya kira itu yang mempererat kita, sehingga dengan sukacita kita boleh meluangkan waktu kita datang bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan hari ulang tahun gereja bukan sekedar menghitung hari-hari, seberapa hari yang telah kita lalui, tetapi merayakan hari ulang tahun gereja merupakan momen di mana kita diajak untuk merefleksikan panggilan iman dalam hidup bergereja, mengkisahkan tubuh Kristus yang terus berjalan tertati-tati namun tidak jatuh.
terkadang oleng karena hantaman gelombang, namun tidak terhempas karena sampai detik ini Bahtera Gepil ditopang oleh kuasa yang lebih kuat, yaitu Roh Kudus. Karena sang pemilik Bahtera, yakni Yesus Kristus, sampai detik ini tetap menjadi sembahan warga Gepil. Amin. Jadi yang napungis usaha di pekanombalan gereja, kalau sepanjang masih Tuhan Yesus disembah, dia akan selalu tinggal dan menjadi nahkoda. Oleh karena itu, melalui bacaan firman Tuhan yang mendasari pada syukur kita saat ini, sebagaimana tema, kita akan dituntun dalam suatu renungan mengajak seluruh warga Gepil bersama mendayung Bahtera Persekutuan. Ini suatu ajakan, maikomi, mari kita bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekira bagian firman Tuhan ini sudah sering kita sampaikan atau kita dengarkan, dan seringkali pesan firman Tuhan dalam teks ini hanya dilihat dari satu sisi, dari sisi pastoralnya. Ya, biasa kalau ada orang lagi galau, ya, lagi kedukaan bagian firman Tuhan ini, jadi hanya kita mungkin melihat dari sisi pastoralnya sebagai sebuah penguat ketika menghadapi pergumulan. Tidak masalah, tetapi ada pesan yang mau disampaikan Yesus yang kadang-kala kita tidak lihat, pesan misionernya. Mari kita ke seberang. Itu yang kadang kita abaikan, kita tidak lihat di dalam memahami teks ini. Sehingga pesan-pesan firman Tuhan ini jarang dihidupi dalam gereja, membuat gereja terisolir dengan dirinya, dengan kesibukan internalnya, karena kita lupa membuka bahwa ada pesan. Seringkali kalau dalam kedukaan, mari kita bertolak seberang langsung menuju ke surga, ya, belum. Kita masih hidup dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan Allah dalam teks pasal 4 ini dalam berbagai perumpamaan, ditutup dengan sebuah ajakan, mari kita ke seberang. Di tepi danau Galilea dalam komunitas Yahudi, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, bagaimana kerajaan Allah ditaburkan, bagaimana kerajaan Allah tumbuh, dan siapakah sebenarnya penerima kerajaan Allah ini. Yesus mengajak perhatian mereka, mari kita ke seberang, sebuah tempat yang tidak dijangkau oleh kerajaan Allah. Gerasa, sebuah daerah yang terkenal karena dikuasai oleh roh-roh jahat. Tentu para murid sebagai seorang nelayan tahu, ya, sehingga mereka mungkin beraktivitas hanya sekitar Galilea, takut sedikit-sedikit masuk. Tetapi yang pasti bahwa komunitas Yahudi dengan aktivitas keagamannya memang membatasi diri dengan hak-hak keistimewaan yang mereka miliki, sehingga ia tidak berkomunikasi ke seberang. Galilea dan Gerasa yang dihubungkan dengan perairan
tidak pernah terjalin komunikasi. Terlepas dari perbedaan suku, tetapi yang pasti bahwa di sana terkenal karena roh-roh jahat. Itulah yang mau dilihat Yesus, yang mau ditekankan kepada murid ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah. Di seberang sana ada suara-suara yang berteriak, yang membutuhkan kehadiran kerajaan Allah, membutuhkan Injil pembebasan bagi mereka. Dalam ketaatan kepada Sang Guru, mereka pun menuju ke seberang disertai dengan perahu-perahu lain bersama-sama. Hal ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saja dalam hati para murid, saya bilang memang tadi jangan coba-coba ke sana. Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba danau yang merupakan simbol keteduhan alam tiba-tiba dihantam oleh angin sakal. Mungkin saja dalam diri para murid, saya bilang memang jangan coba ke sana, pasti kau akan tenggelam. Perjalanan mereka ditantang, perjalanan mereka diuji, nyali mereka. Apakah mereka sampai ke seberang sebagaimana Yesus yang perintahkan kepada mereka? Dalam kepanikan karena menghadapi berbagai persoalan, ia bertanya kepada Yesus, Guru, tidak pedulikah kalau kita akan binasa? Yesus pun dengan penuh kuasa dan kebawaannya menyatakan kepada murid-muridnya bahwa alam ciptaannya tunduk kepadanya. Ia berkuasa pada alam ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Pertanyaan ini mau mengalihkan pandangan para murid, sebab sejauh itu kamu melihat Yesus sebagai guru, sehingga ketakutan menguasai kehidupan kamu ketika kamu diperhadapkan dengan persoalan. Kamu takut melangkah karena sejauh itu kamu masih melihat Yesus sebagai guru, sebagai seorang pengajar yang tidak punya kuasa terhadap alam ini. Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Dalam tuntunan Yesus di pasal kelima jelas ada teriakan-teriakan, ada keluhan-keluhan yang membutuhkan sapaan pembebasan. Orang yang kerasukan roh jahat boleh menerima, boleh menyaksikan tentang kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana pesan firman Tuhan ini kita refleksikan dalam kehidupan kita. Gereja kadangkala diibaratkan sebagai bahtera. Pertanyaan bagi kita bahwa apakah GPI juga ini bisa diibaratkan bahtera? Bisa ya? Bisa? Hah? Bisa. Persoalan mau kemana bahtera ini kita arahkan? Ya? Sejarah mencatat meninggalkan pesan kepada kita. Dalam semangat, dalam keberanian orang-orang yang mendirikan gereja ini, dari satu jemaat melangkah sampai ke Rongkong, melangkah sampai ke Seko, tembus ke Malili dengan naik sepeda. Ya, tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Pantilan, orang Baste berkomunikasi dengan orang Padoe. Ya kan, tidak nyambung nanti bahasanya. Ya. Tetapi apa
yang menggerakkan mereka. Kuasa Roh Kudus menggerakkan mereka sehingga mereka rela berjalan kaki. Kalau dulu ke Seko itu 1 minggu jalan kaki, ya, kita akan tinggal 1 malam bermalam dengan ojek, ya. Meskipun dalam perjalanan kami kedua kemarin Pak Wasik sempat tertawa di belakang karena kebetulan kami standing di sana, ya. Di sini dituntut Bapak Ibu saudara-saudara. Perjalanan 60 tahun gereja ini membuktikan, mengaminkan bagi kita bahwa sampai detik ini Yesus sang pemilik gereja ini tetap menjadi nahkoda. Meskipun dalam perjalanannya banyak riak-riak yang menyertai perjalanan gereja ini, mengganggu perjalanan gereja ini, bahkan berusaha menguasai bahtera ini. Tetapi sang pemilik bahtera tetap menjaga Gepil ini sebagai gereja Tuhan. Inilah yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita untuk berani melangkah bersama. Tema perayaan ibadah Hut ini mengajak kita bersama menggambarkan adanya hubungan yang harmonis, ya. Tidak mungkin kita berjalan bersama kalau kita baku tecu-tecu. Bersama menekankan adanya hubungan yang harmonis. Selalu saya katakan bahwa Gepil ini menjadi rumah bagi semua orang yang bernaung di dalamnya. Bersama mengajak kita juga bahwa tidak mungkin hanya 1 orang yang memendayung atau memendayung bahtera ini menurut keinginannya masing-masing. Mutar-mutar itu bahteranya di situ, ya. Sidang sinode yang telah kita ikuti bersama menetapkan satu tujuan bersama, visi Gepil. Dan saya percaya kehadiran Bapak Ibu dalam merayakan syukur ini sebagai tanda bahwa kita sampai saat ini erat bersekutu, yang akan kelak menjadikan gereja ini sebagai gereja yang handal dan mampu melangkah keluar, ya. Saya mau tanya Bapak Ibu saudara-saudara yang banyak saldonya MPS atau jemaat? Hah? MPS atau jemaat? Iya kan? Hah? Kenapa sebanyak saldonya di jemaat? Hah? Tiap hari Minggu, tahu? Ya ke sinode ya setiap bulan. Hah? Yang membuat kita karena kita terfokus dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan kita, ya. Persoalan yang menjadi masalah di Gepil, mohon maaf saya harus katakan, kita sering berebut, ini uang kami, ya. Enak-enak pas mau kumpulkan uang, padahal ketika kita datang membawa persembahan kepada Tuhan, berarti itu uangnya Tuhan. Kita kelola menurut caranya Tuhan, maka kita bisa mampu keluar. Semoga melalui firman Tuhan ini Bapak saudara-saudara memberikan semangat kita untuk terus bersama-sama berani melangkah bersama keluar dari persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman-Nya. Kiranya itu senantiasa menjadi kabar sukacita buat kita sekalian dalam bersama-sama melayani Tuhan di Gereja Protestan Indonesia Luwu.
Baik saudara kekasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya skala abad dan tepat kita mengikrarkan pengakuan iman, yaitu pengakuan iman Rasul. Dan hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Karena marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat Paragraf 50 ayat pertama dan ayat-ayat selanjutnya.
kita akan masuk dalam peresmian pembukaan kegiatan HUT Gepil yang ke-60 yang akan dibuka langsung oleh Bapak Ketua MPS. Kami persilakan. Mana naskah? Baik Bapak Ibu, seluruh warga Gepil yang hadir dalam perayaan 60 tahun Gereja Protestan Indonesia LU. Dalam ibadah saat ini, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangkaian perayaan 60 tahun Gereja Protestan Indonesia LU akan dibuka secara resmi. Perkenankan kami dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia LU dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus membuka kegiatan perayaan hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia LU ke-60 dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita masuk dalam doa dan syafaat kita, kembali dipersilakan beberapa persembahan pujian. Yang pertama, Poga Group Klasis Bastem, Poga Group atau kelompok pujian dari Jemaat Wara, dan Poga Group dari Klasis Wasupoda Nuha Tuwuti. Secara berturut-turut dipersilahkan.
Mantap. Belum lulus dulu ya? Cheers. Ya, sebuah lagu dengan judul Gepil Gerejaku. Panjatkan syukurku buat gerejaku, Gereja Protestan Indonesia lu, atas kasih sayangmu, atas pertolonganmu, atas tuntunan dan penyertaanmu. Bertambah lagi setahun usiamu, semoga semakin dewasa dan bijaksana dalam melakukan tugas panggilanmu, bersekutu bersaksi melayani. Gereja bagaikan bahtera, arungi lautan yang seram, arahkan haluannya mengulang ke pantai seberang. Gereja tunaikan tugasmu di tengah badai yang menderu. Yakinlah tetap teguh dan percayalah Tuhan tetap bersamamu. Ya, betul sekarang sudah bukan semakin dewasa tapi dewasa sekali. Semoga kita bisa semakin bijaksana. Semangat! Bertambah lagi setahun usia, semoga semakin dewasa dan bijaksana dalam melakukan tugas panggilanmu, bersekutu bersaksi melayani. Gereja bagaikan bahtera, arungi lautan yang seram, arahkan haluannya bersama menuju ke pantai seberang. Gereja
lautan yang seram, arahkan haluannya bersama menuju ke pantai seberang. Gereja, tunaikan tugasmu di tengah badai yang menderu. Yakinlah, tetap teguh dan percayalah Tuhan tetap bersamamu. Ini bukan Surya. Dari belakang. Tes 1 2. Terima kasih untuk semua bentuk persembahan pujian yang telah dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Mohon maaf ketenangan kita. Kita satu dalam doa dan diakhiri nanti dalam doa Bapa kami. Tuhan, kami bersyukur di hadapan atas segala kemurahan-Mu bagi kami. Kami telah bersama dalam ibadah syukur hari ulang tahun Gepil yang ke-60. Firman-Mu telah diberitakan. Kiranya itu senantiasa menjadi pekat dalam segala bentuk pelayanan kami di lingkup gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia Lu, dari tingkat jemaat klasis bahkan sinode. Bahkan kami telah memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati korban syukur yang telah kami bawa dan persembahkan bagi Tuhan. Ya Bapa, kami datang menaikkan syukur kami. Kami boleh berhimpun dari berbagai jemaat dan klasis, bersama-sama berbagi sukacita dalam rangka hari ulang tahun Gepil yang ke-60. Semua boleh terlaksana karena kerjasama yang baik panitia, majelis pekerja sinode, majelis pekerja klasis, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di lingkup Gepil, sehingga perayaan ini boleh berlangsung dengan baik hari ini, bahkan sampai pada beberapa hari ke depan. Seluruh rangkaian acara yang akan masih berlangsung, baik hari ini, bahkan lomba-lomba yang akan masih berlangsung, Tuhan berkenan memberkati, khususnya panitia yang akan mengatur pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan HUT ini. Tuhan berkenan memberkati sehingga dengan penuh sukacita dan semangat mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan kami bersyukur bahwa rangkaian acara HUT hari ini kami boleh bersama dengan pemerintah yang ada di Luraya, bahkan Kota Palopo, bahkan dari Kedatuan Lu, boleh bersama-sama telah merayakan sukacita di ulang tahun Gepil. Berkenan Tuhan memberkati kami semua yang telah boleh hadir sebagai jemaat. Biarlah kiranya Bapa, kami senantiasa bersama-sama berjalan menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Berkenan ya Bapa, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir. Tuhan tolong berkenan memberkati mereka. Ya Bapa, kami datang berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu telah mengambil bahagia dalam ibadah pada saat ini. Baik hamba-Mu Bapak Ketua Majelis Pekerja Sinode yang telah memberitakan firman Tuhan.
Bahkan setiap kami ya Bapa, apapun bentuk pelayanan kami percaya akan diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, selepas ibadah ini, kembali kami serahkan seluruh rangkaian acara kami yang akan berlangsung untuk hari ini. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga dalam sukacita kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah kami, Tuhan kiranya berkenan memberkati, khususnya pemerintah kami yang ada di kota Palopo. Ini ungkapan syukur kami ya Bapa. Tuhan dengar, Tuhan sambut kami yang datang bersyukur di hadapan. Hanya dalam nama Yesus, itulah Tuhan kami. Kami datang berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan segera akhir kepada kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan ini, sehingga hidup ini memberi dampak dalam kemuliaan nama Tuhan. Kidung Jemaat 242 ayat pertama dan 2 kita nyanyikan bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
9 ayat pertama kita nyanyikan bersama. Silakan duduk, demikian ibadah kita, dan atas perhatian kita sekalian ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Mamali dan keluarganya Merantui lan sambut Bapak Wakil Bupati dengan tari-tarian dari Ranti. Silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dimohon ketenangan kita bersama, dimohon untuk kembali menempati tempat kita masing-masing. Ya, puji Tuhan, ibadah dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita, dan kepada kedua hambanya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, dimohon kesabaran kita semua. Saat ini di tengah-tengah kita akan bersiap menyambut Wakil Bupati Luwu Utara, Bapak Jumail Mapile. Jadi dimohon kesabaran kita sambut Bapak Wakil Bupati Luwu Utara. Tatu elentong rada yo rare. Kurang semangat keluarga Meranti tan Malina lapor Pak Wakil Bupati dan
nene upa napupa paraya napu paraya anna tantang masaki marudin ninti bawakil mendari lariri napapau nasus sarayat nataraina temai keluarga lalu utara kurre semangat. Kami menghaturkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Luwu Utara. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dimohon ketenangan kita bersama, disilakan duduk kembali. Dipersilakan kepada Bapak Wakil Bupati Luwu Utara, Bapak Jumail Mapile untuk menyampaikan kata sambutan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita dianugerahi kesehatan, diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gepilian Gereja Protestan Indonesia Luwu yang ke-60. Ya, tentu kesehatan, anugerah kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa adalah sesuatu yang patut senantiasa kita syukuri. Karena sehat ini adalah yang menentukan apakah kita bisa atau tidak beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat nilai bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pendeta, yang saya hormati para jemaat dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, Pak Pendeta. Ini tadi saya berangkat ke Palopo dari Masamba. Kita sudah berbagi tugas dengan Bapak Bupati. Saya izin ke Pak Bupati, saya ke Palopo Pak. Ada ibu saya di Palopo, saya mau jemput. Mau bawa ke Masamba karena besok berlebaran. Idul Adha bagi kami orang Muslim. Ternyata Pak Bupati ke Malangke dulu. Memang sudah direncanakan sejak beberapa hari yang lalu mengunjungi daerah banjir. Setelah itu rencananya beliau akan ke sini. Tapi ternyata kondisi di jalan, di lapangan tidak sebagaimana yang diharapkan. Ya. Begitu banyak titik yang harus dikunjungi, ditambah dengan kondisi banjir sehingga waktu beliau ini habis di lokasi. Nah karena itu beliau menelpon saya, Pak Wakil kalau masih di Palopo tolong hadiri ya,
Jadi pada kesempatan ini saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua menyampaikan salam ya, dari Bapak Bupati, sekaligus juga permohonan maaf karena beliau sedianya bersedia untuk hadir bersama-sama kita dalam perayaan ulang tahun ini, tetapi karena satu dan hal beliau tidak sempat hadir, dan memang mungkin Tuhan mentakdirkan bahwa saya yang harus berdiri di podium ini pada siang hari ini. Inilah kita manusia biasa ya. Kita tidak bisa segala sesuatunya bisa kita tentukan sendiri. Ada yang lebih kuasa atas kehidupan kita. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu pendeta, para jamaah sekalian, saya mewakili pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan juga Bapak Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim beserta seluruh jajaran menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-60 Gereja Protestan Indonesia Luwu. Semoga kita semua para jemaat senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita senantiasa berada dalam kondisi sehat ya. Tentu juga merasakan kebahagiaan, semakin memperkuat persaudaraan di antara kita, baik di internal jemaat dengan masyarakat dimanapun kita berada, dimanapun kita bertemu. Ulang tahun yang ke-60 ini, kalau angka umur manusia ini sudah memasuki kategori lansia yang pada tahap pertama ya, pada fase pertama itu 60 tahun, berarti ini sudah usia tua ya. Nah, dalam perjalanan 60 tahun ini tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Jatuh bangun mungkin para pendeta, para jemaat ya, bagaimana melayani umat ya. Tetapi kita percaya bahwa yang senantiasa membimbing kita, memberikan perlindungan kepada kita, maka semua sudah bisa kita atasi ya. Saya lihat tadi walaupun mungkin saya terlambat ya Pak Pendeta, tapi jemaat masih kompak juga menunggu, bahkan di luar dugaan saya tadi masih ada penyambutan tarian. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa kekompakan di antara kita ini senantiasa terjaga. Bahkan tadi Pak Pendeta menyampaikan ke saya, ternyata ini perayaan ulang tahun tingkat nasional Pak ya, dan di Palopo menjadi tuan rumah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti mungkin yang dimiliki ya Palopo sehingga ini yang jadi tuan rumahnya. Apalagi katanya gedung sinodenya ada di sini ya. Nah, ini semoga di ulang tahun yang ke-60 ini semakin membuat kita betul-betul menjadi, jika kita ini sebagai manusia dewasa dalam bertindak ya, bentuknya hal yang menjadikan kita suri toladan ya, kita menjadi contoh dalam perilaku kita sehari-hari ya, dan kita juga bisa betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik buat jamaah kita. Nah, pada kesempatan ini juga tentu banyak dari daerah di luar Luwu Raya ya, yang datang ke sini. Karena ini tetangga, walaupun ini tetangga dari Luwu Utara, tentu banyak juga dari Luwu Utara yang hadir. Saya dengar tadi yang menarikan tarian itu dari Luwu Utara, ya, warga kita dari Rampi ya Pak ya, Rantai Pacu, ya Rantai Pacu di Baibunta. Ya, ini sesuatu yang kami sebagai suatu kehormatan ya, disambut sedemikian rupa. Walaupun saya Pak jujur-jujur apa yang saya pakai tidak sesuai yang seharusnya ya Pak, semua kelihatan ibunya cantik-cantik, pakaian adat, bapak juga saya datang selengean Pak seperti anak muda yang mau ke bioskop nonton. Karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf dengan penampilan saya di atas podium pada hari ini, tapi saya pikir jangan lihat casingnya Pak ya, hati saya di dalam tulus hadir di sini memberikan selamat ucapan ulang tahun buat kita semua dan doa-doa terbaik
untuk bapak-bapak, ibu-ibu pendeta dan jemaat sekalian. Ya. Pesan saya terakhir, ya, jaga kerukunan di antara kita, ya Pak. Baik di internal kita maupun di luar dari komunitas iman kita. Ya. Kita dalam lingkungan di mana masyarakat ini berasal dari latar belakang yang bermacam-macam, yang berbeda, ya. Dari suku kita berbeda, dari berbagai agama kita berbeda, ya. Dari berbagai latar belakang budaya kita berbeda. Justru ini yang memperkuat kita. Apa? Indonesia ini sangat luas, ya. Teman saya orang Mesir mengatakan, kok Indonesia ya bisa seperti ini, di mana kita pergi kulinernya berbeda, di mana kita pergi bahasanya berbeda, di mana kita pergi pakaiannya berbeda, ya. Tapi kok bisa kuat, bisa bersatu. Nah, inilah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini yang harus kita pertahankan. Semoga kerukunan di antara kita semua tetap terjaga. Kalau berbicara tentang toleransi, saya kira selesai kita dengan urusan itu. Semua sudah memahami dan kita menjaga itu sampai kapanpun itu, ya. Dan kita yang sudah dewasa ini tentu memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Generasi yang sesudah kita ini, ya, tetap akan menjaga situasi yang kondusif ini, ya, toleransi yang senantiasa terjaga, dan kerukunan antar umat beragama maupun antara umat dan pemerintah tetap juga senantiasa terjaga, ya. Saya kira itu yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Sekali ulang tahun yang genap untuk GPIL. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Luwu Utara. Selanjutnya kita masuk ke lelang yang akan dipandu oleh Bapak Penatua Karel Kasang. Kepada Bapak kami persilakan. Saya tutup dulu sebentar nih. Lalang Pak Sallallahu Alaihi Wasallam langan masusura ringi isitirnya pengkal sura kedanya dekara memipa misarat yang baksuh pada tobang laku tundung toba bangka tangan aku andai tangan laku tungkanan apa susumi aku kita doktaran minggu datangku tanpain menimpa tangku sana tak tata tahu tata tangga tu kata panglapiran tak sorong kita bayin kita makasih allahan anta memakna lapakundun makin bukan lapakalukan bang lasumpuran dan namanya acara lagu pura murulaya pengapuang laurin kumirike tampuna limpungan abalayan kumirike sapan naminaga anak masak itu arami madarin tobenawami tontong umpuring pakalangka sangan napuan lagu pura baik komisalanasan tamak mesa umusian ini pak misara dan nyupa di pupa paraya tapi paraya nasangan napuan tontong lagi pakalangka alamin tuan lapatuan tak kutopi kuresumangan lagu kita agama ini siman torim melantetan rampasan bulawanna majelis pekerja sinode Pokoknya antasitanmu tahu mati kurre semangat sampai toring parawana kurre semangat. Ya, dipersilakan kepada Bapak Karel Kasang untuk memimpin kita lelang.
Dimohon kesediaan Bapak Penatua Karel Kasa jika berada di luar gedung gereja, gedung Prisma, disilakan memasuki untuk memandu lelang sesi kedua. Den Pator Musal. Iya, ternyata ya sudah ada bisik-bisik dari Bapak Koordinator acara. Jadi acara kita lanjutkan ke prosesi penyalaan lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Iya. Ya, dipersilakan ke depan Ketua Panitia. Ada piring tadi itu. Dipersiapkan semua Ketua Majelis Pekerja Sinode. Iya, dimohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Luwu Utara, Wakil Bupati Luwu, Bapak Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Ketua Majelis Pekerja Sinode Gepil, iya, katanya juga biar lebih abdol Bapak Koordinator Seksi Acara untuk mendampingi prosesi penyalaan lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Mungkin masih ada di sana pianis untuk kita biar lebih meriah sedikit. Sudah tidak ada juga. Oh, iya, enggak apa-apa. mungkin Pak Denes masih ada di tempat bisa memainkan musik. Dimohon kesediaan Bapak Ketua Majelis Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu untuk mengambil tempat di depan bersama dengan Ketua Panitia, bersama dengan Bapak Wakil Bupati Luwu Utara. Iya, dan mari kami mohon Bapak Ibu yang masih berada di dalam gedung, kita berdiri, kita memeriahkan bersama. Iya, mewakili MPS, boleh Bapak? Silakan maju pengurus Majelis Pekerja Sinode. Iya. Dampingi. Ada pisau? Kepada kami mohon kepada semua MPS Gepil boleh maju ke depan mengambil tempat mendampingi Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Luwu yang ke-60 saat ini. Dimohon sekali lagi kepada semua MPS disilakan mengambil tempat di depan. Iya, mari kita nyanyi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Lebih meriah tepuk tangan ke depan. Tepuk tangan. Panjang badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
ke tempat masing-masing. Langsung kita ulang. Ya, dimohon ketenangan kita semuanya. Kita masuk ke acara selanjutnya. Demikianlah rangkaian acara kita dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Luwu ke-60. Saatnya kita akan kembali ke penginapan masing-masing untuk beristirahat. Kita akan kembali bertemu pada pukul 4 sore dalam acara Napaktilas Long March. Titik lokasi untuk berkumpul di Jalan Ahmad Dahlan, Kampung Sending, depan rumah almarhum Bapak Daniel Bawan. Iya, atas kebersamaan kita yang penuh sukacita pada siang hari ini, kami segenap panitia pelaksana mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi kami mengingatkan bahwa kita akan berjumpa kembali dalam acara Napaktilas pada sore nanti pada pukul 4 sore, titik kumpul di Jalan Kampung Sending di rumah Bapak almarhum Daniel Bawan. Iya, kostum yang kita gunakan sebentar sore, kostum bebas, boleh seragam olahraga bagi jemaat masing-masing yang punya kostum seragam, silakan digunakan, dan bagi yang telah membeli kostum panitia juga boleh digunakan. Iya, jadi panitia sangat mengharapkan kita bersama dalam memeriahkan acara sebentar untuk mengikuti Napaktilas. Terima kasih. Perhatian disampaikan kepada perwakilan dari jemaat atau klasis yang mengikuti lomba vokal group atau lomba bola voli. Supaya memasuki ruangan, kita akan mengadakan technical meeting dan pencabutan nomor urut. Ya, sebentar saja. Nanti dibilang lagi tidak ada bang technical meetingnya. Ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa Bupati akan datang untuk membawa 5 roti dan 2 ikan. Ternyata beliau tidak datang dan itu sudah ditransfer ke rekening panitia. Juga kami sampaikan bahwa Bapak Wakil Bupati juga akan melakukan hal yang sama, dan nanti saya akan kirim rekening panitia ke Bapak Wakil Bupati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, Iya, luar biasa. Terima kasih banyak. Tuhan kiranya senantiasa memberkati setiap yang telah memberikan support, baik lewat bantuan dana, fisik, maupun lewat pemikiran. Mari kita senantiasa tetap sehati dalam memajukan persekutuan kita.